Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif al-imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi wa bi ulumina wa bi ulumi sairi salihin fid dharaini amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi al-muqaddimah al-hadramiyah ila qawlihi fi fasl sujudi tilawah. Qal wala yasjudul musalli li ghairi qiraati nafsihi. Kemarin diterangkan bahwa sujud tilawah itu bisa masuk ke dalam sholat, bisa di luar sholat. Tapi sujud tilawah itu bukan bagian dari sholat. Makanya menurut Imam Romli harus niat ya. Harus niat. Karena ini sunnah dikarenakan tilawahnya, bukan sunnahnya sholat. Terbukti bisa masuk ke dalam sholat atau di luar sholat. Pokok baca ayat sajdah, sunat sujud tilawah. Mau di dalam sholat, mau di luar sholat. Sehingga karena ini bukan bagian dari sholat, ketika orang itu bukan makmum, ketika mau sujud tilawah harus niat. Beda dengan sujud sahwi. Sujud sahwi tidak perlu niat. Kalau sujud tilawah sepakat ya. Kalau sujud tilawah sepakat perlu niat. Yang khilaf itu adalah sujud sahwinya. Ya apa enggak? Yang perlu niat yang apa? Sujud sahwi. Sepakat sujud sahwi ya. Sujud tilawah yang khilaf. Menurut Imam Ibnu Hajar tidak perlu niat. Menurut Imam Nawawi perlu niat. Karena menurut pandangan Imam Romli ini bukan bagian dari sholat. Kecuali jika makmum. Kalau makmum sujudnya ngikuti imam tidak perlu niat. Dia wajib. Untuk yang bukan makmum ini perlu niat. Karena dia bukan bagian dari sholat. Wala yasjudul musalli li ghairi qiraati nafsih. Orang yang sedang sholat tidak boleh sujud tilawah untuk selain bacaannya dia. Jadi orang itu kalau di luar sholat, dia sunat sujud tilawah, baik karena bacaannya dia atau mendengar bacaan orang lain. Sengaja mendengarkan, menyimak, atau nggak sengaja lewat mendengar ayat sajdah. Sunat berhenti untuk sujud tilawah. Tapi kalau sedang sholat, dia nggak boleh sujud tilawah kecuali karena bacaannya dia. Ana sholat di masjid, sholat duha, Allahu Akbar. Ada orang tadarus Al-Quran, baca ayat sajdah. Ana nggak boleh sujud tilawah. Kalau sampai ana sujud tilawah, batal sholat. Baik yang baca itu orang di luar sholat atau di dalam sholat. Nggak boleh. Kecuali satu. Jadi musolli itu tidak boleh sujud tilawah karena bacaannya siapapun. Kecuali bacaannya dia, kedua bacaannya imam. Itu tak. Jadi kalau orang sedang sholat, tidak boleh sujud tilawah gara-gara bacaan ayat sajdah, kecuali untuk bacaannya dia. Kedua, karena bacaan imam. Untuk bacaan imam itu pun ada syarat lagi. Imamnya harus sujud. Kalau imamnya sujud, makmum wajib ikut sujud. Tidak ikut sujud, batal. Kalau imamnya tidak sujud, dia sujud sendiri juga batal. Wadah ya? Jadi intinya, kesimpulannya, musolli sunat sujud tilawah, ketika sholat itu sujud tilawah hanya karena bacaannya dia. Kedua, karena ngikuti imam, titik. Selain itu tidak boleh. Untuk bacaannya orang lain di dalam sholat atau di luar sholat tidak boleh. Untuk bacaannya imam, tapi imamnya tidak sujud, tidak boleh. Jadi hanya boleh sujud untuk bacaannya dia atau untuk ngikuti imam. Wala yasjudul musalli li ghairi qiraati nafsih illal ma'muma, kecuali makmum. Fayasjudu in sajada imamuhu. Makmum maka sujud. Sujudnya di sini wujuban. Fayasjudu ay wujuban in sajada imamuhu. Dia wajib sujud jika imamnya sujud. Imamnya tidak sujud, tak boleh. Imamnya tidak sujud, tak boleh. Jadi hanya boleh sujud ketika imamnya sujud. Bolehnya di sini maksudnya wajib. Wala yasjudul musalli li ghairi qiraati nafsi. Gitu. Illal ma'mum fayasjud in sajada imamuhu. Maka dia wajib sujud jika imamnya sujud. Kemarin diterangkan, orang yang mendengar ayat sajdah itu sunat sujud jika mendengar semuanya ya. Mendengar ayat sajdah dari awal sampai akhir. Tidak harus mendengar satu surat, pokok ayat sajdah. Dari awal sampai akhir. Dengar, jelas. Suaranya jelas, hurufnya jelas. Kalau dengar suara tidak kedengaran,
ini baca apa sih orang ini? Nggak sunat sujud tilawah. Kecuali untuk makmum ini. Makmum, kalau imam sujud tilawah, wajib ikut. Walaupun dia tidak dengar bacaannya. Misal sholat Syria. Sholat Syria, zuhur. Imamnya baca ayat sajdah. Kemudian dia sujud. Makmum wajib ikut. Walaupun sama sekali tidak dengar bacaan imam. Atau sholat jahriyah, sholat subuh Jumat. Imamnya baca surat Alif Lam Mim sajdah. Ketika pas baca ayat sajdah, karena dia makmumnya di belakang jauh, dengar suara, tapi nggak jelas. Kayak suara nyamuk gitu ya. Nggak jelas. Imamnya sujud, wajib ikut sujud. Wa illam yasma' qira'atahu di sarahnya itu ya. Fayasjud in sajada imamuhu wa illam yasma' qira'atahu. Jadi makmum wajib ikut sujud bersama imam itu walaupun dia tidak mendengar bacaan imam. Kalau selain makmum di luar sholat sunat sujud tilawah jika mendengar ayat sajdah. Mendengarnya dari awal sampai akhir dengan jelas, bukan hanya mendengar suara tapi bisa membedakan huruf yang dibaca, kalimat yang dibaca, bisa membedakan, mendengarkan dengan jelas. Wadih? Udah. Illal makmum fayasjud in sajada imamuhu. Ini aturannya. Wa illa batala salatuhu. Wa illa jika tidak seperti tadi. Tidak seperti tadi, wa illa ini balik ke semuanya. Wa illa ini balik ke semuanya. Tadi kan wala yasjudul musalli li ghairi qiraati nafsi. Musalli enggak boleh sujud untuk selain bacaannya dia. Untuk bacaan orang lain enggak boleh sujud kecuali untuk mengikuti imam. Jika tidak sesuai aturan itu, dia kok sujud, batalat salatuhu. Batal salatnya. Atau imamnya sujud, dia tidak sujud, batalat salatuhu. Jadi wa illa ini isinya banyak ya. Wa illa, jika dia tidak mengikuti aturan tadi. Aturan tadi apa? Orang sholat. Ada orang tadarus, baca Al-Quran. Ayat sajdah. Ada orang tadarus, baca ayat sajdah. Atau sesama makmum di sampingnya, baca ayat sajdah. Atau orang sholat sendiri-sendiri, dua orang sholat sendiri-sendiri, temannya yang di sampingnya baca ayat sajdah. Apa boleh dia sujud tilawah? Karena bacaan orang lain itu? Tak boleh. Kalau sampai sujud apa hukumnya? Batalat sholatuhu. Imamnya baca ayat sajdah, tapi tidak sujud. Makmum kok sujud. Bagaimana hukumnya? Batalat sholatuhu. Imamnya sujud tilawah, makmum tidak sujud. Apa hukumnya? Batalat sholatuhu. Itu isinya wa illah. Banyak sekali isinya wa illah. Paham ya? Wa illah jika tidak mengikuti aturan di depan tadi itu. Nah, beberapa aturan tadi. Jika dia tidak mengikuti aturan di depan tadi, batalat sholatuhu. Sholatnya menjadi batal. Kemudian dibahas oleh ulama. Tadi kan makmum tidak boleh sujud karena selain mengikuti imam atau bacaannya dia. Kalau makmum tidak boleh, kalau makmum ya. Kalau orang sholat sendiri karena bacaannya dia. Kalau makmum tidak boleh sujud karena bacaannya dia sendiri. Misal sholat Syria, makmumnya baca ayat sajdah, wasjud waqtarib. Tidak boleh sujud tilawah. Makmum tidak boleh sujud kecuali mengikuti imam. Kalau banyaknya dia, maka tidak boleh. Nah, ya apa kalau begini? Kebetulan surat yang dibaca, ayat yang dibaca oleh makmum dan imam, sama-sama ayat sajdah. Walaupun beda, satunya Iqra, satunya lagi Alif Lam Mim sajdah misalnya. Misal, imam baca ayat sajdah. Sunat sujud tilawah kan? Makmum baca ayat sajdah. Imam sujud, dia ngikuti sujud. Diniati dua, wes ana sujud tilawah ini tak niati, satu ngikuti imam, dua sujud karena bacaan anak sendiri. Ngikuti imam wajib apa enggak? Wajib. Kalau enggak ikut batal. Sujud karena bacaannya dia sendiri, statusnya sebagai makmum. Sujud karena bacaannya dia sendiri, membatalkan apa enggak? Batalkan. Lah ini sujudnya ini membatalkan apa enggak? Kalau ngelihat ngikuti imam enggak membatalkan. Kalau melihat dia juga niat sujud untuk tilawahnya sendiri, batal apa enggak ini? Jadi imamnya baca ayat sajdah, makmumnya baca ayat sajdah. Makmum seandainya sujud,
niat ngikuti imam gitu saja, aman dia. Tapi enggak, diniati dua. Wes, ana sujud ini tak niati dua. Niat ngikuti imam, niat mensujudi bacaan. Sujud karena bacaan sendiri. Ya apa hukumnya? Sebagian ulama mengatakan batal. Ya. Sebagian ulama mengatakan batal. Karena apa? Sesuai dengan kaidah idza jitama'al halal wal haram ghullibal haram. Kalau halal dan haram kumpul, yang menang yang haram. Sujud ngikuti imam, halal apa haram? Halal, malah wajib ya? Wajib termasuk halal. Sujud karena bacaannya dia padahal dia makmum, haram apa halal? Haram. Halal dan haram kumpul. Satu sujud, dua nih niat. Yang satu wajib halal, yang satu haram. Kalau halal dan haram kumpul, apa yang menang? Yang haram. Vitamin, jus buah. Vitamin apa enggak? Antum tetesi baygon 3 tetes. Hah? Atau jamu, obatnya? Jamu. Alhamdulillah. Ya, dikumullah. Alhamdulillah. Ya, dikumullah wa yusluh alaikum. Jamu obat. Antum tetesi baygon 5 tetes. Yang menang jamunya apa baygonnya? Hah? Nggak yakin, coba aja. Ya, jamu ditetesi 5 tetes baygonnya, menang racunnya. Begitu juga itu al halal wal haram ghullibal haram. Jadi ada 2 kaidah yang menjadi dasar. Pertama, idza jitama'al halal wal haram, maka hukumnya ghullibal haram. Ada kaidah yang lain yang juga bisa dijadikan dasar, yaitu idza jitama'a al muqtadi wal mane, maka hukumnya quddimal mane. Jika berkumpul al muqtadi yang menuntut, at-talib, al muqtadi at-talib yang menuntut, wal mane yang mencegah, maka yang dimenangkan maneknya. Sujud ngikuti imam. Imam sujud, menuntut makmum sujud apa enggak? Menuntut, berarti itu muqtadi. Sujudnya imam, sujud tilawahnya imam, ini menuntut makmum untuk sujud, berarti ada muqtadi di sini. Wal mane, makmum baca ayat sajdah, sujud untuk bacanya sendiri. Status dia jadi di makmum, mane apa enggak? Mencegah apa enggak? Status dia jadi makmum, baca ayat sajdah, sujud untuk bacanya sendiri. Status dia jadi makmum, mencegah dia sujud apa enggak? Mencegah. Berarti dia di sini kumpul ada 2. Ada muqtadi, imam sujud menuntut makmum untuk sujud. Dia baca ayat sajdah. Karena dia statusnya makmum, mencegah makmum untuk sujud karena bacaannya sendiri. Berarti ada muqtadi dan mane. Yang menang apa? Quddimal mane. Biar tidak kumpul muqtadi dan mane, ya jangan niat sujud untuk bacaannya sendiri. Murni ngikuti imam. Jangan ada niat untuk sujud karena bacaan sendiri. Kalau sampai 2 niatnya batal. Menurut sebagian ulama begitu. Di sarahnya, walau sajada li sujudi imamihi wa qiraati nafsih. Kalau ada makmum sujud karena ngikuti imam plus karena mensujudi bacaannya dia, maka istaqraba ba'duhum al-butlan. Sebagian ulama mengatakan batal. Kenapa? Takdiman lil mubtil, mendahulukan yang membatalkan. Yang membatalkan yaitu tadi itu, status dia jadi makmum kok sujud untuk dia sendiri. Begitu juga kasus lain, mirip, hukumnya sama, pakai kaidah ini.
Tadi diterangkan, orang kalau sholat, boleh nggak sujud karena bacaan orang lain, bukan imam? Boleh nggak? Nggak boleh. Lah, misal, kebetulan, ana sholat duha di masjid, membaca ayat sajadah wasjud waqtarib. Di masjid ada tadarus, sedang baca ayat sajadah juga. Bersamaan dengan ana baca ayat sajadah, yang tadarus Al-Quran di masjid juga baca ayat sajadah. Ana sujud tilawah, niat dua. Niat, saya bukan makmum ini, salah sendiri ya. Sunat kan saya sujud tilawah karena bacaan saya. Nah, tapi niat dua, niat untuk sujud karena bacaan saya dan niat sujud karena mendengar bacaan orang tadarus. Nah, di sini ada muqtadi. Saya baca ayat sajadah menuntut saya untuk sujud tilawah. Tapi karena saya sedang sholat, saya tidak boleh sujud tilawah karena bacaan orang. Mencegah berarti. Status saya sebagai musolli mencegah saya untuk sujud karena bacaan orang lain. Nah, ini double, niatnya dua ya. Untuk sujud bacaannya dia dan bacaan orang lain. Kalau sampai niat dua, batal. Karena pakai kaidah ini yang sama. Ya. Nah, pingin tidak batal, jangan ada niat sujud karena bacaan orang. Wes niat sujud untuk bacanya dia, wes selesai. Wadah ya. Kemudian ada pembahasan lagi. Kan kalau imam itu sujud tilawah, makmum wajib ikut. Pertanyaannya sekarang, kalau makmum tidak tahu imam sujud tilawah, karena jamaah besar, sholat siriyah misalnya, zuhur, makmumnya banyak. Ini makmum lantai 2, imamnya di lantai 1. Imam sujud tilawah, makmum lantai 2 ini nggak tahu. Makmum lantai 2 nggak tahu. Tahu-taunya setelah imam bangun. Kok takbir lagi? Mestinya kan sami Allahu liman hamidah. Ya. Jadi imam setelah baca surat Allahu Akbar, dikira ruku oleh makmum lantai 2, nggak ngelihat. Dikira ruku. Akhirnya makmum yang di lantai 2 ini ruku, padahal imam sujud. Bangun dari sujud, imamnya Allahu Akbar, baru makmum lantai 2 sadar. Loh, kok takbir lagi? Barusan takbir ruku. Mestinya sekarang i'tidal sami Allahu liman hamidah. Ini kok takbir lagi? Ternyata ketahuan imamnya tadi bukan ruku, tapi sujud tilawah. Takbir yang pertama tadi untuk turun sujud tilawah, takbir kedua karena bangun dari sujud tilawah. Lah bagaimana ini? Apa tetap sujud? Makmum. Makmum wajib kan? Kalau imam sujud wajib ikut sujud. Masalahnya ini tahunya setelah imam selesai sujud. Maka bagaimana? Nggak usah sujud. Kalau sampai sujud batal. Lu kan wajib ngikuti imam, udah telat. Ngikuti imam apa? Sujud sendiri ente kalau mau sujud sekarang. Kalau ngikuti imam ya tadi, imam sudah bangun, ngikuti apanya? Imam sudah bangun sekarang, ya sudah. Itu, nggak usah sujud tilawah. Di sarahnya itu walau lam ya'lam ay makmum bisujudi imamihi illa ba'da an rafa'a ra'sahu minhu. Jika makmum tidak tahu imamnya sujud tilawah kecuali setelah imam ngangkat kepala. Kepalanya sudah diangkat, bangkit dari sujud. Ya apa hukumnya? Intadharahu, ditunggu sudah. Jangan ikut sujud, tunggu aja sudah. Tunggu intadharahu. Kalau imam sudah ngangkat kepala. Kalau tahunya agak akhir tapi imam belum ngangkat kepala. Imam sujud Allahu Akbar. Makmum enggak tahu dikira ruku. Ruku Allahu Akbar. Habis itu ngelihat, loh, imam kok sujud? Imam kok sujud. Tahu tapi telat. Tahunya agak lambat. Cuman imam belum ngangkat kepala. Kalau imam sudah ngangkat kepala, walaupun belum berdiri baru Allahu Akbar, jangan ikut sujud, sudah tunggu ya. Tapi kalau imam belum ngangkat kepala, lanjut sujud. Lanjut sujud. Walaupun dipastikan nanti makmum belum nyampe sujud, imam bakal bangun. Nggak boleh nunggu, harus ikut. Selama imam belum bangun sujud, makmum harus turun sujud. Kalau ternyata dia sampai turun sujud, imam sujud, ya sudah selesai urusan. Habis itu ngikut lagi ya. Tapi kalau salepan bagaimana? Salepan. Imam sujud, makmum ruku begini. Tidak tahu karena tidak tahu. Di pertengahan tahu loh, imam kok sujud. Wajib turun sujud. Udah, makmum turun sujud, seret. Belum nyampe sujud, imam sudah bangun. Langsung cancel, ikut balik. Ya. Langsung puter
langsung putar balik. Jangan, oh udah terlanjur turun, enggak enak nak sujud ya. Apa? Sujud dulu baru ngikut imam, enggak boleh. Nah, di sini walau lam ya'lam bisujudi imamihi illa ba'da an rafa'a ra'sahu minhu intadarahu. Au qablahu ay qabla raf'i ra'sihi minhu. Kalau imam belum ngangkat kepalanya, maka sajada. Dia tetap turun sujud. Wa in dhanna annahu la yudrikuhu fihi fi sujud. Itu. Tetap kalau imam belum ngangkat kepala, makmum wajib ikut turun. Walaupun dia punya dugaan kuat, waduh ini anak tahunya udah lambat. Ini anak kalau turun, anak belum nyampe sujud, imam bangun, tetap harus turun. Tidak ada urusan itu. Tidak tahu kan itu, ilmu ghaib kan itu kan. Sesuatu yang ghaib itu nggak tahu. Bisa jadi imam sujudnya lama. Ya, bisa jadi imam sujudnya lama. Udah turun aja. Walaupun inti dzon belum nyampe, imam bakal bangun, tetap turun. Itu. Wa in dzanna annahu la yudrikuhu fihi. Tapi kemudian kalau ternyata benar dzonnya, dia belum nyampe sujud, imam sudah bangun. Fa in rafa'a ay imam qabla sujudihi qabla sujudil makmum. Nah, dia wajib turun kan? Kalau ternyata kemudian imam bangun sebelum makmum nyampe sujud, lazimahur raf'u mahu, wajib ikut bangun. Oh jangan wes terlanjur turun, ya udah selesaikan dulu sujud, enggak boleh. Kalau ternyata imamnya memang bangun sebelum dia nempel jidatnya ke tempat sujudnya, maka harus ikut bangun. Tinggal setengah senti, ya. Hatta tinggal setengah senti bangun, oh ya. Itu enggak ada urusan. Lazimahur raf'u itu ma'ahu. Wala yasjudu. Enggak boleh sujud. Enggak boleh sujud. Langsung ikut bangun kecuali itu illa innawal mufaraqah, kecuali dia niat mufaraqah. Jadi udah mepet ke sujud, imamnya bangun. Imma ikut balik bersama imam, imma niat mufaraqah, niat mufaraqah. Kalau niat mufaraqah boleh sudah lanjut sujud. Wadah? Wadah ya? Dan dianjurkan bagi imam di sholat sirriyah, kalau baca ayat sajdah, jangan sujud sekarang. Takut makmumnya kocar-kacir. Kan tidak dengar bacaan ayat sajdahnya. Takut makmumnya kocar-kacir. Sujudnya kapan? Nanti selesai sholat. Boleh kan? Yang penting pemisahnya nggak lama. Lah di situ. Wa yusannu lil imam ta'khirus sujud fis sirriyah ila salam. Sunat imam itu menunda sujud kalau sholat sirriyah sampai salam. Kenapa? Li alla yushawwish alal makmumin. Wa in tolal fasl, walaupun tolul fasl di sini kama fil imdad. Kalau dalam sholat makfu tulul fasl ya. Dia rakaat kedua. Padahal sholatnya 4 rakaat. Otomatis kan kepisah 2 rakaat lebih kan ya. Kepisah 2 rakaat. Padahal kan kemarin antara bacaan ayat sajdah dengan sujud tilawah itu tidak boleh terjadi tulul fasl. Tulul fasl itu ukurannya apa? Rakaaten khafifaten bi aqalli mujzilah. Ini kan kalau rakaat kedua dia baca ayat sajdah masih ada 2 rakaat lagi kan? Tidak apa-apa, wa in tolal fasl. Udzur ini. Jadi ketika imam itu membaca ayat sajdah di dalam sholat sirriyah, sebaiknya jangan langsung sujud, nanti aja setelah salam. Tidak apa-apa. Takut mengganggu makmum, buat makmumnya kocar-kacir. Walaupun pemisahnya lama, tidak ada masalah. Ini menurut kitab Imdad. Imdad itu syarahnya Irsyad, karangan Imam Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu punya 2 syarah Irsyad. Yang satu syarah kabir disebut Imdad. Yang kedua syarah shaghir disebut Fathul Jawad. Nah, ada 2 syarah Irsyad. Jadi ada Matan al-Irsyad. Matan al-Irsyad itu karangan Imam Ibnu Mukri al-Yamani. Jadi ada Matan al-Irsyad. Karangan Ibnu Mukri al-Yamani. Kitab matan yang sangat susah difaham. Bahasa Arab tapi rasa bahasa Prancis. Hatta orang Arab banyak nggak paham baca. Ya. Hatta orang Arab baca banyak yang nggak paham. Kalau nggak pakai guru. Kalau nggak pakai guru. Itu matan Irsyad. Susah. Bahasanya sangat susah. Karena memang Ibnu Mukri terkenal cerdas sekali. Terkenal sangat cerdas. Beliau itu punya kitab. Beliau punya kitab. Satu kitab tergantung cara bacanya. Kalau antum baca normal jadi ilmu apa? Dibaca dari belakang jadi ilmu yang lain. Dibaca dari atas jadi ilmu yang lain. Jadi contohnya kayak gini. Kalau antum baca dari sini ke sini jadi fikih. Kalau antum baca dari sini ke sini jadi mantek. Kalau antum baca urut huruf dari atas ke bawah, ini dibaca jadi nahwu. Kalau huruf yang pertama, huruf kedua dibaca jadi sorof. Huruf ketiga dibaca ke bawah jadi
akidah. Huruf keempat dibaca ke bawah, jadi arut. Ajib ya. Apa ngarangnya itu? Saking cerdasnya orang, ada dicetak. Ada dicetak. Karangan Imam Ibnu Mukri. Jadi berapa ilmu gitu loh. Ana lupa, dulu pernah ngelihat langsung kitabnya. Makhtutotnya maupun cetakannya. Jadi satu kitab berisi beberapa ilmu. Bukan karena yang awal ilmu ini, yang kedua ilmu ini, yang ketiga. Enggak. Langsung. Kayak gini nih. Dibaca dari sini ke sini jadi fikih. Dari sini dibaca kebalik hurufnya jadi nahwu. Jadi atas huruf pertama semuanya di bawah, yang barisan pertama itu. Jadi kalau ngetik itu harus ngikuti yang aslinya, kalau enggak kacau semua itu ya. Nah, kalau dibaca dari atas ke bawah huruf yang pertamanya jadi ilmu lain. Kalau huruf keduanya dibaca ke bawah jadi ilmu lain lagi. Ajib ya. Itu Ibnu Mukri, cerdas. Orang cerdas biasanya gitu. Kebiasaan orang cerdas itu biasanya nganggep orang lain cerdas juga. Banyakannya kalau nerangkan itu sekilas-sekilas, enggak detail. Kenapa? Orang cerdas itu enggak suka diterangkan bertele-tele, itu enggak suka. Ya. Enggak laisa kamal bahaim. Itu, diterang bertele-tele enggak paham-paham ya. Itu. Kalau orang cerdas itu enggak suka diterangkan detail, itu enggak suka. Sebenarnya singkat-singkat. Sehingga dia ketika nerangkan ke orang lain biasanya begitu juga. Nganggep orang lain juga seperti dia. Kekurangannya orang cerdas biasanya di situ. Nerangkannya memperlakukan orang lain seperti dia. Kalau ada muridnya sulit paham, tidak seperti dia, marah. Kekurangannya orang cerdas di situ biasanya. Gampang marah ke murid kalau nggak paham-paham. Kenapa? Dia nganggap orang lain kayak dia semuanya. Ala kulli hal Ibnu Mukri orang yang sangat cerdas. Ngarang kitab Irsyad itu mukhtasar. Itu. Irsyad itu mukhtasar dari kitab yang lain. Nah, itu Ibnu Mukri. Sangat sulit sekali bahasanya. Disyarahi oleh Imam Ibnu Hajar menjadi dua. Ada syarah yang pertama yang agak besar, namanya Al-Imdad. Kemudian, Imdad ini diringkes oleh beliau, tapi nggak hanya ngeringkes, dikasih tambahan keterangan-keterangan yang lain. Nah, bahasanya lebih mudah, namanya Fathul Jawad. Kalau Imdad bahasanya agak jelimet. Kalau Fathul Jawad gampang. Nah, ada dua. Imam Ibnu Hajar di Imdad mengatakan, imam boleh menunda sujud tilawah, bahkan sunat kalau salat sirriyah takut mengganggu makmum, boleh dilakukan nanti setelah salam, walaupun terjadi tulul fasl. Walaupun terjadi tulul fasl, tidak apa-apa. Berbeda dengan Imam Romli. Kalau Imam Romli, tidak boleh kalau sampai tulul fasl. Kalau inti sholatnya 2 rakaat, kayak sholat subuh Jumat, habis baca ayat sajadah, tidak apa-apa ditunda sujudnya setelah salam, karena pemisahnya tidak sampai 1 rakaat. Tapi kalau rakaat kedua nanti sujud salamnya 4 rakaat, tidak boleh. Kalau menurut Imam Romli, Ibnu Hajar tidak ada masalah. Ibnu Mukri itu seorang faqih. Seorang faqih, Masya Allah, min ahlil ikhlas, makanya kitabnya manfaat. Itu hidup satu zaman dengan pembesar aulia, satu daerah, namanya Syekh Ismail Al-Jabarti. Di masa itu ada seorang pembesar aulia yang memiliki karomah yang zahirah. Namanya Syekh Ismail Al-Jabarti. Biasanya fuqaha sama aulia itu tidak nyambung biasanya. Kenapa? Aulia itu biasanya pakai hakikoh. Mengetahui hakikatul amr. Jadi bukan hanya hakikoh, gabungan antara syariah dan hakikoh. Fuqaha biasanya terbatas pada syariah. Karena belum nyampe makom hakikoh, baru di syariah. Belum nyampe makom hakikoh. Sementara aulia gabungan dua-duanya. Sehingga seringkali berbeda pendapat. Ya semuanya memang harus bersikap pada makomnya masing-masing. Cuma jaga hati gitu aja. Fuqaha ketika dia menerapkan syariah, karena dia belum nyampe makom hakikoh, nah itu. Tapi awas, jangan sampai suudzon kepada aulia. Lah fuqaha yang enggak mendapatkan tarbiyah dengan benar, alladzina lam yatarabbau ala yadil masyayikh, biasanya begitu, suka i'tirad kepada aulia, padahal dia belum nyampe ilmunya. Nah, beda dengan aulia, karena dia enggak nyampe, dia pakai syariahnya, enggak ada masalah, tapi jangan i'tirad, husnudzon. Husnudzon, karena dia belum nyampe. Kalau gitu selamat. Kalau intikot ini berat, bahaya ini, enggak selamat biasanya. Lah,
Ibnu Mukri itu begitu, ikhlas orangnya. Jadi beliau itu jadi hakim, jadi qadhi. Suatu ketika dapat laporan dari Syekh Ismail Jabarti. Syekh Ismail Jabarti ma'ruf, pembesar aulia yang punya karomah. Ma'ruf Syekh Ismail Jabarti ini lapor, Pak Qadhi Ibnu Mukri, sapi ana dicolong orang. Mau tak ambil, orangnya enggak ngaku. Dia ngaku sapinya dia sendiri. Ini malingnya ini. Ngaku. Kalau dia ngaku kalau ini sapinya dia, ini sapinya anak. Aturan syariah, orang yang menuduh orang lain bisa dimenangkan kalau punya saksi. Kalau dia nggak punya saksi, terdakwanya suruh sumpah. Kalau dia sumpah, wallahi ini milik anak, menang dia. Terdakwa cukup sumpah. Nah, kalau yang penuntut itu harus punya saksi. Al-bayyinatu alal mudda'i wal yaminu alaman angkar. Konsepnya syariah begitu. Al-bayyinatu alal mudda'i. Penuntut mudda'i itu. Penuntut tugasnya mendatangkan saksi. Kalau itu punya saksi menang. Gak punya saksi, maka terdakwanya tinggal sumpah. Wal yaminu alaman angkar. Orang yang ingkar cukup sumpah. Wallahi ini punya anak. Sudah selesai. Menang dia. Lah, Syekh Ibrahim Jabarti, Syekh Ismail Jabarti ini ketika laporan, Pak Qadhi, ini sapi ana, dicolong sama orang ini. Ditanya, bener? Mbak, ini sapi ana kok. Nah, dia yang megang sapinya. Yang megang sapi tanda kalau dia pemilik sapi. Malingnya yang megang sapi. Dia cukup, bukan ini sapi ana, selesai. Wallahi sapi ana. Syekh Ismail Jabarti, penuntut. Ya. Diminta saksi oleh Ibnu Mukri, punya saksi. Saksi ana sapi ini. Tak suruh ngomong ya sekarang. Syekh Ismail, karena besar aulia. Saksi ana tidak ada saksi, saksi ana sapi ini. Sapi tak suruh ngomong sekarang. Oh sapi, ngomong, ente punya siapa? Ngomong dengan lisan fasih. Pak Qadhi, saya sapi milik Syekh Ismail Jabarti. Boleh sapi jadi saksi? Dalam fikih, dalam syariah, apa boleh sapi jadi saksi? Saksi itu ya harus orang mukallaf, yang adil, syarat macam-macam. Sapi gimana? Kata Syekh Ismail, al-afu. Kata saya Ibnu Mukri, al-afu ya Syekh. Anak nggak bisa nerima apa kesaksian sapi. Di mana ada sidang saksinya sapi? Anak nggak bisa, syariat tak memperbolehkan. Syekh Ismail ente nggak percaya. Akhirnya Syekh Ismail Jabarti bilang pada tanah, ya ardu khudi, hei tanah, telan dia. Telan dia, langsung kakinya Syekh Ibnu Mukri itu ambles ke tanah, masuk ke dalam tanah. Alafu sehat, itu menunjukkan keramat. Anda pakai syariah, syariah tidak memperbolehkan sapi jadi saksi. Ya ardu khudi tambah ambles. Karena dia nggak ada tujuan hawa nafsu, murni bela syariatnya Nabi, menerapkan jadi qadhi harus begitu. Bukan pakai karomah jadi qadhi. Ikhlas lillahi ta'ala memang betul-betul ingin menerapkan syariatnya Nabi. Akhirnya Ibnu Mukri istighosah pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, syariatak ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku membela syariatmu. Langsung segera dikeluarkan oleh tanah. Seandainya dia itu menerapkan hukum syariat bukan karena membela syariat Nabi, tapi murni karena ada iktirat kepada Syekh Ismail, ditelan langsung tidak balik itu ya. Tetapi karena ikhlas membela syariat, selamat. Itu intinya begitu, ikhlas. Antum kalau ada ikhlas, apalagi kumpul sama ulia, khotor. Ya, khotor. Ada hawa nafas, antum dalam muamalah sama ulia itu intabi, hati-hati. Lebih baik menjauh kalau tidak bisa ya. Lebih baik selamat daripada antum kepingin berkah, tapi salah cara akhirnya kualat. Nah ini parah ini. Lebih baik selamat, nyari selamat ya. Itu dalam bermuamalah dengan aulia itu muamalah dengan sidik wal ikhlas. Intabi. Ya. Selamat. Hatta antum beda. Kalau ikhlas, sidik, selamat. Kayak saya Ibnu Mukri selamat akhirnya ya. Udah. Nah, kalau itu selingan itu. Udah. Sekarang kita lanjut masalah lain. Wa yatakarrarus sujudu ay sujud tilawah bitakarruril qiraati walau fi majlisin wa raqatin. Sujud tilawah itu sunnat diulang ketika bacaan ayat sajdahnya diulang walaupun dalam satu majelis. Dalam satu majelis wasjud waqtarib sujud tilawah. Habis sujud tilawah dibaca lagi wasjud waqtarib ya sujud lagi. Habis bangun baca lagi wasjud waqtarib ya baca lagi. Sujud lagi begitu. Walau fi majlisin bahkan walau fi raqatin. Walaupun dalam satu
Satu rakaat. Satu rakaat antum baca wasjud waqtarib. Sujud tilawah Allahu Akbar. Bangun lagi, diulang. Wasjud waqtarib, ya sujud lagi. Ya. Bangun lagi, baca lagi wasjud waqtarib. Sujud lagi. Wadih. Nah, itu. Walau fi majlisin wa rakaatin. Nah, itu. Kecuali illa idza qara'aha fi waqtil karoha. Satu. Au fi shalah. Dua. Because disujud balik ke waktul karoha dan fi shalah. Maka fala yasjud. Fa'in fa'ala batalat sholatuhu. Kecuali ini bisa antum baca ayat sajdah kalau sampai sujud bisa batal. Kapan? Kalau antum baca illa idza qara'aha ay qara'a ayat sajdah, kecuali jika antum baca ayat sajdah fi waqtil karoha, di waktu karoha. Di waktu karoha kayak setelah subuh atau setelah isyraq sampai masuk waktu duha atau setelah sholat asar atau ketika matahari sudah menguning atau di waktu istiwa 5 waktu karoha. Jika antum baca ayat sajdah di waktu karoha, langsung kita lompat. Because disujudi ay faqat. Antum baca ayat sajdah di waktu karoha, niatnya hanya untuk sujud, haram sujud. Kalau sampai di sholat, antum bacanya batal sholatnya. Antum sholat di waktu karoha. Apa boleh sholat di waktu karoha? Boleh, yang nggak boleh hanya sholat mutlak atau yang sababnya mutaakhir. Qodok subuh di waktu isyraq sebelum masuk duha. Boleh apa enggak? Wajib, bukan boleh ya. Bukan boleh, wajib. Itu di waktu isyraq belum masuk waktu duha, belum sholat subuh. Wajib qodok. Boleh. Lah, di sholat subuh qodok waktu karoha. Antum baca ayat sajdah. Sengaja milih ayat sajdah. Wasjud waqtarib. Niatnya murni biar ana bisa sujud tilawah di waktu karoha. Niatnya jelek. Sujud tilawahnya baik. Baca ayat sajdah baik apa enggak? Baik. Sujud tilawah baik apa enggak? Baik. Niatnya yang jelek. Waktu karoha itu enggak boleh antum sholat sunat mutlak atau yang sababnya mutaakhir. Termasuk yang dilarang di dalam waktu karoha adalah sujud tilawah. Kalau niatnya disengaja untuk sujud. Baca ayat sajdah di waktu karoha. Niatnya bukan kepingin baca Quran. Bukan kebetulan. Memang sengaja. Ana sengaja. Sekarang ana tahu waktu karoha. Tapi ana sengaja mau baca ayat sajdah biar ana bisa tahu rasanya sujud tilawah di waktu karoha. Ada apa ini? Kayak gitu itu. Itu namanya terang-terangan melanggar syariah. Kalau kebetulan baca ayat sajdah di waktu karoha, silahkan sujud. Tidak apa-apa. Tapi jangan disengaja, ana tahu sekarang waktu karoha, ana mau baca ayat sajdah, tujuannya biar ana bisa sujud di waktu karoha. Kalau ini yang haram. Dosa kalau sampai sujud itu dosa. Haram. Wadah ya. Sengaja. Contoh kayak gini juga. Sengaja. Sholat jenazah tak taruh setelah sholat asar. Tujuannya karena ana kepingin merasakan sholat jenazah di waktu karoha. Ana tahu setelah sholat asar itu waktu karoha, tapi sengaja tak taruh setelah sholat asar, tujuannya biar ana bisa sholat di waktu karoha. Haram kalau kayak gitu, batal sholatnya. Kalau tujuannya yang lain tidak ada masalah. Sholat jenazah tak taruh setelah sholat asar. Kenapa? Orang-orang banyak. Kalau setelah sholat asar itu orang-orang banyak yang hadir untuk memperbanyak musolli. Tidak ada masalah kalau kayak begitu. Wah teh ya. Tapi kalau tujuannya biar bisa merasakan sholat di waktu karoha. Waktu karoha dilarang sholat kok inti malah niatnya biar bisa merasakan sholat di waktu karoha. Sujud tilawah seperti sholat. Mestinya nggak boleh di waktu karoha. Tapi karena ada sababnya boleh. Tapi jangan ditahari, jangan disengaja ingin melakukan sujud tilawah di waktu karoha karena ingin merasakan, ingin mencicipi rasanya sujud tilawah di waktu karoha. Ini muraghim lisyara' ini. Terang-terangan melanggar syariat. Muraghim lisyara', enggak boleh kayak gitu. Batal kalau kayak gitu. Wadah ya? Nah, itu. Illa idza qara'aha fi waqtil karoha because disujudi faqat. Ada faqatnya ya. Di sarannya ada faqat. Jadi kalau ada orang baca
ayat sajdah di waktu karohah. Tujuan bacanya hanya tujuan biar bisa sujud saja. Fala yasjud, tidak boleh sujud. Haram kalau sujud. Kalau sampai sujud, fa'in fa'ala, kalau tak sujud, batolat sholatuhu. Kalau sampai sujud, padahal dia dalam keadaan sholat, batal sholatnya. Kalau di luar sholat hanya haram. Wadah. Nah, begitu juga yang kedua yang haram. Tak lompat tadi kan. Illa idha qara'aha fi waktil karha. Waktu karha sudah tak terangkan. Sekarang, au fis sholah. Illa idha qara'aha fi sholah. Ada orang baca ayat sajdah di dalam sholat. Kenapa baca ayat sajdah? Tujuannya satu, biar sujud. Kalau sampai kayak gitu, juga tidak boleh sujud. Kayak, subuh Jumat ini. Subuh Jumat, ana mau baca alif lam mim sajdah. Tujuannya apa? Biar ana bisa sujud. Tujuannya hanya satu. Baca ayat alif lam mim sajdah, tujuannya hanya untuk sujud tilawah di dalam sholat. Justru tidak boleh sujud. Kalau sampai sujud, batal sholatnya. Jangan diniati begitu. Ana mau baca Iqra di dalam sholat duha sebentar lagi. Tujuannya, biar bisa sujud tilawah di dalam sholat. Tidak boleh sujud. Kalau sujud, batal sholatnya. Niatnya jangan begitu. Niatnya misalnya, ana subuh Jumat, mau baca alif lam mim saja. Tujuannya apa? Bukan karena kepingin sujudnya. Tujuannya ittiba kepada Rasulullah SAW. Tidak apa-apa. Tujuannya apa misalnya yang lain, terserah. Mengamalkan sunnah, tujuannya apa, terserah. Atau kebetulan baca ayat sajdah, silahkan sujud. Tapi kalau sejak awal direncanakan, ana mau sholat sebentar lagi, ana akan baca surat Iqra, tujuannya hanya biar bisa sujud dalam sholat. Kalian ingin sujud, baca aja di luar sholat, silahkan, tidak apa-apa. Di luar sholat. Tapi kalau di dalam sholat, merencanakan seperti itu, mau baca Iqra, tujuannya biar bisa sujud tilawah di dalam sholat, nah, berarti sejak awal merencanakan sholat yang berbeda dengan aslinya. Sholat itu aslinya ada sujud tilawah apa enggak? Enggak, karena sujud tilawah bukan termasuk sunnahnya sholat kan? Nah, kalau enggak ada perencanaan sejak awal, aman. Tapi kalau sejak awal untuk merencanakan, ana sebentar lagi mau sholat duha, mau baca Iqra, tujuannya hanya satu, biar sholat ana ada sujud tilawahnya. Batal sholatnya kalau sampai sujud kayak gitu. Karena berarti merencanakan sejak awal sholat yang berbeda dengan aslinya. Wah deh ya. Kalau niat sujud fakot. Kalau niatnya dua, tidak ada masalah. Niatnya dua. Ana baca Iqra. Karena memang sunatnya surat Iqra di sini misalnya. Sunatnya alif lam mim sajdah misalnya. Dan juga sekalian biar bisa sujud. Tidak apa-apa sekalian. Niat dua, tidak apa-apa. Wah deh. Jadi illa idza qara'a fi waqtil karaha biqasdi sujudi faqat. Atau illa idza qara'a fi shalah biqasdi sujudi faqat. Ada faqatnya. Di matanya enggak ada, cuman tambahannya faqat. Tujuannya sujud faqat. Maka fala yasjud, enggak boleh sujud. Fa in fa'ala batalat sholatuhu. Udah selesai dari fasal sujud tilawah. Ada keterangan tambahan di syarahnya terakhir itu. Rukunnya, syaratnya sujud tilawah itu sama seperti syaratnya sholat. Ya harus suci dari najis, hadas kecil dan besar. Harus menghadap kiblat, harus nutup aurat, harus setelah masuk waktu. Kapan masuk waktunya sujud tilawah? Setelah baca ayat sajdah. Syarat-syaratnya sama persis seperti syaratnya sholat. Kemudian rukunnya, kemudian untuk sunnah-sunnahnya sama seperti sunnatnya ketika sujud dalam sholat. Sunnatnya apa? Banyak sunnah-sunnahnya sujud. Di antaranya tangan itu jangan terlalu ke depan, jangan terlalu ke belakang. Sekilanya ditaruh itu lurus dengan bahu ya. Dan seperti itu. Kemudian tangannya terbuka, bukan digenggam dan seterusnya. Sama. Syarat-syarat dan sunnah-sunnahnya sujud tilawah sama seperti syarat-syarat dan sunnah-sunnahnya sholat. Rukunnya dibedakan. Sujud tilawah itu kita tahu bisa dilakukan di dalam sholat, bisa di luar sholat. Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Kalau di dalam sholat, kalau di luar sholat, rukunnya di sini ada 6. Ada yang menyebut 5, ada yang 6. Di sini wa arkanuha kharijas shalah, rukunnya di akhir itu, di akhir fasal. Rukunnya sujud tilawah di dalam, kalau di luar sholat itu ada 6. Pertama, niyatu sujud tilawah. Sujud syukur sama. Yarhamukallah.
Sujud syukur mesti di luar sholat. Rukunnya sama. Rukunnya sujud syukur dan sujud tilawah di luar sholat sama ada 6. Pertama adalah niat. Harus ada niat. Ya, harus ada niat. Kecuali jika ini di luar sholat ini. Harus niat. Jadi ketika sujud tilawah atau sujud syukur, niat. Itu, niat. Itu yang pertama. Kedua, takbiru taharrum. Harus takbiratul ihram. Baca takbirnya rukun. Ngangkat tangannya sunnah, sama seperti sholat. Kemudian orang sujud tilawah atau sujud syukur boleh dari berdiri, mubah. Dari berdiri Allahu Akbar, habis itu turun sujud. Duduk dulu tidak ada masalah. Boleh. Nah, jadi kayak orang habis seperti imam mau sujud syukur. Terserah mau berdiri Allahu Akbar, habis itu turun sujud. Atau dari duduk posisinya. Boleh. Boleh dari duduk, boleh dari berdiri. Silahkan. Bukan rukun berdiri itu. Pertama niat. Ini sujud tilawah di luar sholat. Dan juga sujud syukur. Mesti di luar sholat. Pertama niat. Kedua takbiratul ihram. Ketiga sujud 1 kali. Sujudnya 1 kali. Bukan 2 kali seperti sujud sahwi. Itu. Yang ketiga sujud 1 kali. Bacaannya yaitu sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sarahu wa syaqqa sam'ahu wa sawwara wa syaqqa sam'ahu wa bihauli wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin itu. Nah, dan ada bacaan-bacaannya lain ada di sarahnya itu bisa dibaca. Nah, itu yang ketiga. Sujud 1 kali. Kemudian yang keempat itu. Wa zada ba'duhum al-julus awil ittija' ba'da sujud. Setelah sujud harus bangun duduk atau tidur miring. Jadi setelah sujud bukan salam dalam keadaan sujud, tapi bangun dulu duduk. Dari sujud 1 kali, bangun duduk, atau langsung apa? Tidur miring ya. Habis sujud langsung posisi tidur miring. Baru setelah itu apa? Yang kelima salam. Yang keenam tartib. Jangan salam dulu baru sujud. Kebalik ya. Sujud dulu baru salam. Tartib seperti tadi itu. Nah ini rukunnya sujud tilawah di luar sholat ada berapa? 6. Niat, takbiratul ihram, kemudian sujud 1 kali, bangun dari sujud ke duduk atau ke posisi tidur miring, kemudian salam, yang keenam tartib. Ini kalau di dalam sholat, di luar sholat. Kalau di dalam sholat, sujud tilawah itu rukunnya hanya 2. Warkanuha fi sholat syai'an, an-niyatu inda mimra' was sujud. Kalau menurut Ibnu Hajar hanya 1. Sujud tilawah di dalam sholat, rukunnya hanya 1, ya sujud itu tok titik sudah. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar, kalau menurut Imam Romli enggak, harus niat bagi selain makmum. Niat dan sujud. Itu kalau di dalam sholat. Setelah sujud tilawah itu enggak usah julus istirahat, dari sujud langsung bangun berdiri, enggak pakai julus istirahat, enggak sunnah. Dan ketika akan ruku harus tegak dulu. Jadi dari sujud tilawah kalau dalam sholat, dari sujud tilawah, tidak pakai julus istirahat, tidak sunnah, langsung bangun. Bangun tegak dulu baru ruku. Jangan langsung ruku, tidak boleh. Tidak boleh langsung ruku, tapi tegak dulu baru ruku. Dan afdolnya setelah bangun tegak, jangan langsung ruku, baca ayat yang lain. Baca ayat yang lain. Kalau kayak alif lam mim saja jelas kan? Karena sujud itu kan di tengah-tengah surat, belum selesai lanjut. Atau kalau kayak Iqra, wasjud waqtarib, sujud tilawah. Bangun sujud tilawah, bangun. Tegak. Setelah tegak ini ruku langsung boleh, tapi afdolnya enggak baca surat lain. Seperti yang dilakukan kalau kita sholat sama guru kita. Ya. Kalau pas khatmul Quran di sholat witir atau di sholat taraweh, ya. Di sholat witir atau di sholat taraweh. Kalau habis baca surat Iqra, wasjud waqtarib, kan sujud tilawah. Bangun dari sujud tilawah, tegak, Allahu Akbar ya. Habis itu baca surat lagi beliau. Sunnahnya memang begitu afdolnya. Baca surat. Tidak harus langsung ruku, tidak apa-apa habis itu. Tapi afdolnya baca surat lain atau ayat minimal. Habis itu baru ruku. Visual. Fadhal, visual. Enggak ada. Maksudnya yang syarat di luar sholat tadi, syarat yang ke 4 tadi ada itu bacaan wa ayyukabira bila rafiyah. Hah? Wa ayyukabira bila rafiyah. Itu sunnah, enggak, bukan rukun itu, sunnah itu. Sunnah-sunnahnya kan, itu bahas sunnah-sunnah itu kan. Kan setelah bahas sujud, kan bahas sunnah fihi. Dalam sujud kan sunnah, sajadah wajhi.
Terus sunnah wa ayu kabira bila rafiyade lil huwi. Kemudian wa ayu kabira lil rafi minas sujud itu sunnah-sunnah semua. Sunnah. Yang apa? Julus apabila beda sujud itu yang rukun. Kan tadi baru 3, tiba-tiba wal khamis. 4-nya mana ya ini ya? 4-nya. Itu pentingnya pakai guru ya. Nah, kalau baca sendiri dikira rukun semua itu nanti. Maksudnya kok 5, tadi sudah 8 kok ini balik ke 5. Jadi kira-kira begitu dan. Padahal ada lagi. Wallahu a'lam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.